Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita memasuki Just Hope episode ke 130 dengan tema mengikuti Yesus bukan sekedar cari kenyang, tapi cari kebenaran. Dan sebelum kita mulai sesi pada malam hari ini, mari kita siapkan hati kita dan bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah mata hatiku agar aku dapat mendengar firman-Mu dan mengerti serta melakukan kehendak-Mu, sebab aku adalah seorang musafir di muka bumi. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu dariku, tetapi bukalah mataku agar aku dapat melihat keajaiban-keajaiban hukum. Sampaikanlah kepadaku hal-hal yang tersembunyi dan rahasia dari hikmat-Mu. Kepadamu aku menaruh harapanku, ya Allahku, agar Engkau menerangi pikiran dan pengertianku dengan cahaya pengetahuan-Mu, bukan hanya untuk menghargai hal-hal yang tertulis itu, melainkan untuk melakukannya. Sebab Engkaulah penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan, dan darimu datang setiap perbuatan baik dan setiap anugerah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya akan bacakan untuk Katekismus Gereja Katolik artikel 246 sampai 248. Wahyu Allah sebagai Tritunggal, Bapa dan Putra diwahyukan oleh Roh Kudus. Tradisi Latin dari Credo mengakui bahwa Roh berasal dari Bapa dan Putra. Filoku, Konsili Florence 1438 menegaskan bahwa Roh Kudus memperoleh kodratnya dan adanya yang berdikari sekaligus dari Bapa dan Putra, dan sejak keabadiannya berasal dari keduanya, yang merupakan satu asal dalam satu penebusan. Dan karena Bapa sendiri memberikan segala-galanya yang ada pada Bapa kepada putranya, kepada putra tunggalnya, waktu kelahirannya, kecuali kebapaannya, maka kenyataan bahwa Roh Kudus berasal dari Putra diperoleh Putra sendiri sejak kekal dari Bapa. Olehnya ia diperanakan sejak kekal. Perilaku tidak terdapat dalam pengakuan iman Konstantinopel, tetapi berdasarkan sebuah tradisi Latin dan Alexandria yang tua. Santo Paus Leo I sudah mengakuinya secara dogmatis pada tahun 447. Sebelum Roma mengenal simbolum dari tahun 381 dan mengambil alihnya tahun 451 dalam konsili Chalcedon. Penggunaan rumus ini dalam kredo lama-kelamaan diterima dalam liturgi Latin antara abad ke-8 dan ke-11. Tetapi penambahan filoku oleh liturgi Latin ke dalam syahadat Nisea Konstantinopel masih merupakan soal pertentangan untuk gereja-gereja ortodoks sampai hari ini. Tradisi Timur terutama menyatakan bahwa Bapa adalah sumber pertama bagi roh. Dengan mengakui roh sebagai dia yang berasal dari Bapa, tradisi Timur mengatakan bahwa ia berasal dari Bapa melalui Putra. Tradisi Barat terutama menekankan persekutuan kodrati antara Bapa dan Putra, dengan mengatakan bahwa roh berasal dari Bapa dan Putra. Ia mengatakan itu secara legitim dan dengan alasan yang pantas. Karena menurut tata aturan abadi antara pribadi-pribadi ilahi dalam persekutuan kodratinya, Bapa ada pangkal, tapi juga sebagai Bapa dari Putra yang tunggal bersama-sama dengan dia. Pangkal yang satu itu dari Roh Kudus berasal. Kalau pandangan-pandangan yang sah dan saling melengkapi ini tidak ditegaskan secara berat sebelah, maka identitas iman akan kenyataan satu misteri yang diakui dalam iman tidak dirugikan. Untuk perikop hari ini, bukan sekedar cari kenyang, tapi cari kebenaran. Yang pertama, orang banyak mencari Yesus, roti hidup, murid-murid yang mengundurkan diri dari Galilea, dan yang terakhir, pengakuan Petrus. Sekarang marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda,
melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materinya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberikannya makan dari surga, makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat mereka? Aku telah turun dari surga. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan dihajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberi dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada?
Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Penjelasan singkat, rangkaian ayat ini memuat diskursus roti hidup yang monumental, di mana Yesus mengalihkan fokus orang banyak dari kepuasan fisik, mukjizat roti, menuju realitas sakramental dirinya sebagai roti yang turun dari surga. Pengajaran radikal mengenai keharusan makan daging dan minum darahnya menjadi batu sandungan, skandalon, yang mengakibatkan banyak murid undur diri karena merasa ajaran tersebut terlalu keras. Namun, krisis ini justru menjadi momen pemurnian bagi para rasul, yang melalui pengakuan Petrus yang menegaskan bahwa meskipun ajaran tersebut sulit diterima akal, mereka tetap setia karena mengakui Yesus sebagai yang kudus dari Allah, yang memiliki perkataan hidup kekal. Untuk selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Leo. Silakan.